Ya saya mah bukan kaburan, saya masih ada di rumah majikan, cuman kan nggak dibikin ikoma. Terus emang dulu itu ya waktu saya masih baru-baru itu emang kurang baik bahasanya itu, anjing lah, nggak punya otak lah, otak hewan lah, pokoknya ya gimana. Jadi saya kan minta pulang, ketambahan ya ini nggak dibikinin ikoma. Ya, jadi kan tadi kan statusnya ilegal, meski tadi ada di rumah majikan juga kan ya ilegal intinya. Udah ya termasuk kaburan juga kan. Ya, jadi kan minta pulang, saya lapor ke SBMI. Pas SBMI-nya itu ya orang belibet, nggak tahu lah, udah ketemu nama sponsor, katanya sponsornya udah dilaporin ke Polda, terus katanya ya si sponsornya itu udah pokoknya ribet aja. Saya bingung, makanya saya kok seribet ini ya, padahal yang menurut tema ya intinya kuncinya itu ada di sponsor, apa bukan begitu deh. Bisanya bisa jalan, cuman ya nggak dibuatin ikoma, ya jadi kan sama aja itu. Udah overstay, status saya udah kaburan kan sama, meski masih tinggal di rumah majikan. Jadi gimana tanggung jawabnya sponsor itu? Harusnya kan ngulangin saya, jangan sampai saya di sini jadi orang ilegal, neken majikan. Lah itu mah nggak bisa, katanya ya kalau majikan kemulangin gimana? Nah di mana tanggung jawabnya dia? Terus ada juga omongan dari SBMI itu, katanya saya bisa menjarahin sponsor Indonesia katanya. Cuma yang dia takutkan katanya si Teteh nanti nggak bisa pulang ke Indonesia katanya selamanya, karena ada peraturan baru dari KBRI katanya. Lah apa urusannya saya nggak bisa pulang kalau si sponsor penjarahan misalkan di Indonesia, katanya sayanya nggak bisa pulang selamanya katanya di Saudi, katanya gitu bilangnya SBMI-nya. Nah saya kan jadi bingung. Terus ada Mbak TKW ini bingung karena beliau ini berangkat dari Indonesia dikasih atau diberikan visa ziarah. Kembali lagi ya, berulang-ulang kita menyampaikan, mungkin sampai nggak tahu berapa kali ya kita mengulang-ulang membahas seperihal masalah saudara-saudara kita seperjuangan di visa yang dipergunakan atau yang dikasih dengan menggunakan visa ziarah berangkat ke luar negeri atau berangkat ke Timur Tengah agar bisa masuk, agar bisa bekerja, yang ujung-ujungnya efek larinya ke PMI-nya, larinya ke mbak-mbaknya yang kurang meriksa, kurang pengetahuan, yang penting berangkat aja, yang penting bekerja, yang penting keluar negeri bisa bekerja. Sesampai di sini mereka kaget karena walaupun mereka dibilang resmi berangkatnya, tapi sesampai di sini mereka tetap dalam berstatus ilegal atau overstay karena batas tempo visanya sudah habis. Batas tempo visa ini itu 3 bulan teman-teman ya. Jangan lebih dari 3 bulan. Kalau kalian visa ziarah atau berangkat kerja diberikan menggunakan visa ziarah, itu batas temponya hanya 3 bulan. Melewati batas tempo 3 bulan itu, kalau enggak diperbaharui masa visanya, kalau enggak exit dulu, itu akan menjadi overstay. Mbak TKW ini nuntut sponsornya untuk bertanggung jawab agar beliau dipulangin karena tidak betah bekerja di majikannya. Begini, kita menjelaskan berulang-ulang, sekali lagi berulang-ulang kali seperihal masalah visa ziarah ini. Tolong dipahamin, tolong dicerna agar kalian semua paham ya, agar kalian paham. Yang pertama, visa ziarah ini kalian harus tahu. Visa ziarah ini apa? Visa ziarah ini adalah visa turis yang mana itu diberikan oleh otoritas pemerintah sini untuk kunjungan sementara ya, untuk orang-orang yang mau berkunjung jalan-jalan ke pemerintah sini atau ke negara sini. Jadi itu tidak diperuntukkan untuk bekerja,
Kenapa di Indonesia banyak sponsor-sponsor yang menggunakan atau memberi visa ziarah, ya kan? Itu karena visa panggilan atau visa amil manziliyah atau supir itu sudah di stop oleh pemerintah kita. Yang ada hanya visa PT atau syarikah-syarikah perusahaan besar, yang mana itu terkoneksi, terpantau langsung oleh kedua pemerintah, yaitu pemerintah kita Indonesia dan pemerintah Saudi. Tidak ada sekarang majikan-majikan yang bisa manggil pembantu lewat visa panggilan, visa pembantu gitu kan, nggak ada. Itu udah di stop udah lama. Maka orang Saudi ini tetap kekeh pengen manggil pembantu Indonesia. Digunakanlah cara mereka untuk memberikan visa ziarah tersebut ke orang-orang nakal yang disebut sponsor. Diiming-iminginlah kalian, dikasih uang tip lah 6 juta, 3 juta, 9 juta agar kalian mau. Setelah kalian berangkat, kalian akan merasakan bagaimana perihnya, susahnya menggunakan visa ziarah ini. Karena visa ziarah ini tidak punya payung hukum, yang mana itu sebenarnya tidak punya perlindungan khusus dari ketenaga kerjaan. Kalau teman-teman yang berangkatnya resmi lewat PT, masuk ke syarikah, itu punya perlindungan khusus dari ketenaga kerjaan. Kalau visa ziarah ini tidak ada. Maka dari itu, mau kalian nyari sponsornya, mau kalian nuntut sponsornya, sebagaimanapun itu kadang susah. Karena tujuan sponsor ini ya seperti menjual aja, setelah laku berangkat ya udah selesai, dia dapat uang, dapat komisi dari majikan, udah selesai. Urusan kalian di sini mau susah, mau disiksa, mau gimana, dia nggak ada urusan. Maka dari itu yang menjadi titik pelajaran dan gambaran buat teman-teman semuanya, boleh di-share video ini agar tidak memakan korban lagi buat teman-teman yang yang mau berangkat di luar sana. Apabila kalian ada panggilan, ada tawaran kerja ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah, terus kalian prosesnya cepat, itu harus diseleksi atau diperiksa atau dilihat dulu itu digunakan atau dikasih visa apa. Kalau sama sponsornya dikasih visa ziarah, mohon untuk mundur, jangan mau, karena korbannya adalah nanti status kebebasan kalian. Kalian itu kalau tinggal berangkat terus tinggal di Saudi atau di mana, dengan batas tempo tinggal sudah melewati batas, itu akan menjadi overstay. Yang mana kalau kalian pulang, insya Allah tidak bisa balik lagi sampai batas tempo yang diberikan oleh pemerintah sini. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kan sayang banget. Maka dari itu ada juga yang bertanya, visa ziarah ini apa memang tidak bisa diurus untuk dialihkan menjadi igomah? Itu bisa kalau di saat baru-baru berangkat majikannya langsung mengajukan ke Jawazat. Bisa itu langsung diajukan, langsung dialihkan oleh kafilnya langsung. Karena visa ziarah ini juga ada kafilnya, ada penanggung jawabnya orang sini. Kalau nggak ada penanggung jawabnya, visa ziarah tidak keluar. Maka ini harus pinter-pinter kalian, harus kalian cerdas, harus tetap browsing, harus tetap ikutin konten-konten atau video-video yang beredar agar kalian tuh cerdas. Oh, visa ziarah ini begini, oh visa amil manziliyah itu begini, oh visa syarikah itu begini, oh visa muassasah itu begini. Jadi kalian nanti kalau ada apa-apa punya cerahan, punya arahan agar kalian tidak salah jalan. Seperti itu. Seperti laporan yang kita dengar barusan dari mbak-mbak TKW ini, dia bingung. Sedangkan di situ dia nggak betah. Majikannya nahan untuk pulang. Dia mengajukan ke sponsornya, wah bla 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 bla, sampai mau melaporkan sponsornya, melaporkan ke LSM, sampai menyalahkan LSM. Tidak bisa. Karena apa? Sudah terlambat. Seperti itu. Karena mbaknya sudah berangkat. Kalau mau konsultasi sebelum berangkat,
Ya, sebelum berangkat ke Saudi, mbaknya difoto dulu, visanya ada nggak? Kalau ada, saya pengen tahu visa apa. Nanti kalau mbaknya bingung, di situ berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, tanyakan ke orang-orang yang berpengalaman, konsultasikan. Ini saya mau berangkat ke luar negeri, diiming-imingin atau ditawarin oleh sponsor namanya ini. Apakah ini resmi secara hukum? Agar kalian nanti di saat berangkat masuk ke negara orang tidak terlantar. Majikanmu tahu apa? Majikannya cuma dia bayar, mau visa apa, dia yang penting dia punya pembantu. Seperti itu. Jadi ini pelajaran buat teman-teman semuanya. Pahit memang ya, pahit. Yang sudah ya sudah. Nasi udah jadi bubur. Yang kalian sekarang pakai visa ziarah, ya sudah jalanin aja. Tabung uangnya, nanti pulang ya pulang gitu. Kalau nggak bisa balik, ya kalian boleh masuk ke negara-negara yang lain seperti Emirat, kayak gitu, seperti Taiwan, seperti Hong Kong. Kalau memang nggak bisa masuk lagi ke Saudi, karena apa? Karena akibat dari keterlambatan batas tempo visa yang sudah tertera di visa tersebut, tapi kalian tidak diperbaharui atau tidak keluar, tidak exit. Maka dari itu kalian terpaksa menjadi status overstay atau kaburan atau ilegal. Kalian merasa saya nggak kabur, mulai berangkat saya merasa nggak kabur. Makanya orang yang dikasih visa ziarah itu merasa dirinya tidak kabur. Karena apa? Dia landing, datang di bandara, dijemput, dipekerjakan di rumah majikan. Dia nggak kemana-mana, dia nggak merasa kabur. Tapi kenapa kok moro-moro statusnya jadi kaburan? Karena setiap visa yang diberikan itu punya sistem-sistem khusus dan punya aturan-aturan khusus yang terkoneksi langsung ke pemerintah sini. Walaupun kalian tidak ngapa-ngapain, yang kalau data kalian dipakai itu bahaya. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman kalau di luar sana hati-hati memberikan dokumen kalian, foto dokumen kalian, karena walaupun hanya dengan foto itu dokumen berpengaruh sangat berpengaruh kayak gitu. Makanya hati-hati buat teman-teman semua di luar sana. Kami sampaikan, kami menghimbau buat teman-teman seperjuangan, baik yang sudah berangkat atau yang belum berangkat, yang non banget tidak tahu, saudara-saudara kalian di kampung kalian, di pelosok-pelosok, bolehlah sharing video ini atau kalian sampaikan langsung mulut ke mulut, telepon. Ini kalau ada saudara-saudara kalian, ada tetangga-tetangga kalian yang di kampungnya ada sponsor yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri, khususnya kalian harus tanya dulu itu dikasih visanya itu apa, itu yang terpenting. Itu visanya apa, jangan langsung tanya job dan gajinya, itu belakangan. Yang paling penting adalah visanya dikasih apa ke kalian, itu yang sangat penting. Karena banyak teman-teman kita yang sudah menyesali ya, karena mereka sebelum berangkat tidak konsultasi. Sampai ke sini mereka bingung tuh, mengajukan ke sana, mengajukan ke sini, konsultasi ke sana. Tidak segampang itu, mbak-mbak, ya kan? Mbak-mbak TKW yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita cintai. Kalau kalian sudah masuk ke lubang buaya atau ke lubang macan, itu nariknya akan susah kalau sudah karena itu tertahan nanti. Seperti itu. Mau LSM, mau pihak kedutaan, mau pihak Safaro juga nggak mungkin langsung sergap ada laporan langsung datangin, ya enggak. Mereka punya payung hukum di situ, yang mana mereka tidak bisa bertindak sepihak, ya kan, tanpa mengoreksi apa permasalahannya dulu. Karena mereka punya aturan di situ, nggak main sembarangan bantu, nggak. Padahal mbak-mbaknya ini bilang, padahal itu mah cuma dari sponsor kuncinya. Udahlah, sponsor biayai, pasti saya pulang kok. Ini. Lah nggak bisa segampang itu, mbak. Nggak bisa segampang itu. Ya teman-teman ya, boleh disimak ya. Karena kalian sudah masuk kandang macan, nggak mungkin bisa segampang itu keluar. Maka dari itu kita sampaikan buat teman-teman, jangan menggampangkan ya, seolah-olah yang di luar sana LSM, Safaro atau apapun itu yang
tidak bekerja, karena mereka bertindak pun juga harus punya aturan-aturan yang tidak melanggar atau melengseng dari aturan sini, aturan negara sini. Bahaya kayak gitu, apalagi berurusan dengan orang sini, fatal kayak gitu. Jadi ini kita kasih gambaran ya, atau kasih contoh, ada mbak-mbak TKW yang merasa dirinya itu tertipu oleh sponsor, dan di sini dia melaporkan ke LSM, beginilah sampai 4 bulan tapi nggak ada tindakan, padahal katanya gampang aja, sponsornya tekan ini lah, nggak segampang itu gitu. Makanya sebelum terjadi kita siap payung gitu. Kalau kalian mau proses apapun ya, mau proses benerin igoma, mau proses tanazul, mau proses berangkat yang lagi yang baru-baru, atau mau proses apapun, kalian jangan hanya menonton yang berkeliaran, yang tidak jelas, ini siapa, profilnya siapa, ini orang siapa. Jangan teman-teman, nanti kalau kalian sudah tertipu, baru kalian keluar-keluar di sosial media, ini bajingan, ini penipu, ini. Kenapa nggak dari awal kalian konsultasi, ini orang siapa, yang kalian percaya ini siapa, profilnya jelas enggak, orang mana, gitu loh. Karena apa? Karena kalau kalian mau mengamanahkan sebuah tanggung jawab proses, itu profil-profil dari orang yang membantu harus jelas, orangnya jelas, namanya jelas, rekomendasinya jelas ya. Jangan sampai baru sponsor ngasih 3 juta 6 juta berangkat aja, baru iming-iming, hanya bermodal HP di sosial media langsung percaya ngasih uang, ujung-ujungnya tertipu, keluar-keluar. Nah inilah menjadi titik pelajaran kayak gitu buat semuanya ya. Sehat-sehat semua ya, semoga teman-teman semuanya dapat pelajaran terus, dapat ilmu terus, dapat pengarahan terus, agar kalian semuanya pinter. Oke, saya nggak mau kalian itu dibodoh-bodohin, saya nggak mau kalian itu nggak punya pengalaman, nggak punya arahan. Saya pengen kalian semuanya pinter, makanya saya nggak capek-capek bikin VT, ditonton nggak ditonton, mau banyak mau sedikit yang nonton, menjadi amal pribadi, amal jariah buat saya sendiri. Kalau ada yang nonton terus menyimak